Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena ataupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fenomena alam yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Sekarang, coba lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ada struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum. Pernyataan umum yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, ada deret penjelas. Deret penjelas adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, ada interpretasi. Adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri yang kedua yaitu memuat informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelas pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Baik, kita bahas bersama. Berikut struktur teks eksplanasi dari bacaan yang telah kalian baca. Struktur eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas ditunjukkan oleh paragraf pertama. Hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. Bagian yang kedua dari teks eksplanasi di atas berisi tentang penjelasan detail mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut. Ditunjukkan oleh paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Informasi yang dibahas dalam 3 paragraf tersebut berupa jenis rangkaian seri dan penjelasan mengenai rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Yang ketiga, yaitu bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah interpretasi. Meski demikian, tidak semua teks eksplanasi memuat bagian interpretasi. Pada teks eksplanasi di atas, kita dapat menemukan bagian interpretasi pada paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Pada paragraf tersebut dijelaskan kesimpulan mengenai penyebab sebagian besar orang lebih memilih menggunakan rangkaian campuran. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah mengerti tentang teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi? Demikian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.